Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rizky Nadila dari Prodi S1 Psikologi. Saya ingin menyampaikan bagaimana manusia banyak yang melakukan pelanggaran baik dari segi norma agama maupun norma sosial. Oke. Mengapa banyak manusia atau masyarakat yang melanggar norma baik norma agama maupun norma sosial ya? Yang pertama adalah tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Jadi halal haramnya hantam, yang penting mereka puas. Biasanya orang seperti ini telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. Yang kedua adalah punya niat jahat. Orang seperti ini akan melakukan perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuan. Biasanya perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ketika hendak hijrah ke Madinah. Hal ini dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy hendak menangkapmu, membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka betul-betul berbuat tipu daya, dan Allah pun mengadakan tipu dayanya tersebut. Sesungguhnya tipu daya Allah lah yang lebih baik membuat tipu daya. Yang ketiga adalah membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya. Hukum sendiri sebenarnya memberikan tempat khusus bagi orang-orang yang melanggar hukum. Karena alasan membela diri, apabila alasan membela diri itu bisa dibuktikan dan sesuai dengan ukuran yang diberikan hukum, orang tersebut mungkin terbebas dari ancaman hukuman. Tetapi alasan membela diri tidaklah mudah diucapkan karena banyak hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum bersangkutan. Yang keempat adalah tidak mampu mengendalikan diri. Suatu ketika terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang penggali kubur yang setiap orang meninggal dunia, ia selalu mencuri kain kafan mayat yang telah dikebumikan. Di saat giliran seorang gadis Ansar meninggal dunia, ketika ia ingin mengambil kain kafan mayat tersebut, dilihatnya tubuh mayat tersebut. Kelima, terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya, bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas perintah atasan ataupun mendapatkan ancaman dari orang lain. Kita menyadari bahwa dalam hukum Islam bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena paksaan dibolehkan oleh agama, seperti di saat kita dalam kelaparan di tengah hutan, tidak ada makanan halal untuk dimakan, tetapi ada seekor babi, ular, dan sebagainya yang boleh untuk dimakan, maka dalam hal ini kita diperbolehkan untuk memakannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 115. Berikutnya adalah penjelasan mengenai norma agama. Norma agama menjadi aturan yang bersumber dari Tuhan, seperti dari Tuhan. Pengertian dari norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Norma agama Islam bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksaan di neraka. Contoh pelanggaran norma agama: 1. Tidak melaksanakan ibadah. 2. Melakukan perzinaan. 3. Menghasut atau memfitnah. 4. Mencuri barang orang lain. 5. Durhaka kepada orang tua. 6. Berbohong. 7. Melukai orang lain. Dan sanksinya adalah sanksi akan diperoleh individu tersebut ketika meninggal dunia, yaitu yang sudah disebutkan tadi di neraka mungkin ya.
Berikutnya, pengertian dari norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batasan norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Contoh-contohnya adalah 1. Pelanggaran etika dan kesopanan. 2. Masuk ke rumah orang lain tanpa mengucapkan salam. 3. Pembunuhan. 4. Melanggar lalu lintas. 5. Tidak patuh pada adat istiadat setempat. 6. Perilaku diskriminasi. 7. Menikah dengan saudara kandung. Dan sanksinya adalah 1. Dicemooh oleh masyarakat. 2. Hukuman denda. 3. Pengucilan oleh masyarakat. 4. Hukuman penjara. Dan bagaimana sih kita merubah perilaku tersebut atau mengubahnya menjadi yang lebih baik lagi, yaitu saya sebutkan di sini ya, yaitu adalah bagaimana dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Janganlah kita menelan mentah-mentah apa yang kita terima dan apa yang kita terima. Jadi kita harus telaah dulu terlebih dahulu atau teliti terlebih dahulu sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan langkah-langkahnya adalah 1. Memeriksa kekurangan diri sendiri. Jadi introspeksi diri mungkin ya, di mana letak kesalahan kita, jangan kita langsung mendiskriminasi orang lain begitu. Kedua, merubah pola pikir. 3. Tolong menolong. 4. Berbuat hal yang positif. 5. Menggunakan akal sehat. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.